Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik rekan-rekan mahasiswa, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia ragam ilmiah. Teman-teman telah membaca atau mempelajari tentang bab 1, yakni kedudukan bahasa Indonesia, dan pada bab 2 terkait penalaran dan karangan. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia ragam ilmiah yang memang masih berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdiskusi dan belajar untuk menambah pemahaman dan kecintaan terhadap keragaman bahasa Indonesia. Yang pertama, saya ingin memaparkan tentang kaidah makna. Di bahasa Indonesia ada 12 kaidah makna yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai kemiripan makna di dalam suatu bahasa. Contohnya saja, senang memiliki sinonim gembira. Yang kedua adalah antonim. Antonim merupakan kata yang mempunyai arti berlawanan antara satu kata dengan kata lain pada konsep yang diungkapkan. Contoh misalkan besar memiliki antonim kecil. Yang ketiga yakni denotasi. Denotasi merupakan makna langsung atau makna literal dari suatu kata maupun frasa yang bisa didapatkan pada kamus serta digunakan dalam percakapan sehari-hari secara umum. Yang keempat yakni konotasi. Makna dari kata berlandaskan pikiran dan perasaan seseorang. Yang kelima adalah kata abstrak yang merupakan kata yang memiliki rujukan berupa suatu konsep. Yang keenam adalah kata konkret, di mana suatu kata ini mampu dimengerti oleh panca indera yang dapat menggugah daya imajinasi. Yang ketujuh adalah kata umum, merupakan kata yang memiliki makna umum dan merujuk pada suatu hal yang luas dan meliputi sejumlah istilah tertentu. Yang kedelapan adalah kata khusus, merupakan suatu kata yang merujuk pada pengarahan yang konkret dan khusus. Yang kesembilan adalah kata populer, merupakan kata terkemuka yang banyak diketahui oleh pembaca atau khalayak umum sehingga mudah dicerna dan dipahami. Yang kesepuluh, kata kajian. Kata kajian merupakan kata yang harus dianalisis lebih dalam mengenai maknanya, karena tidak mudah dimengerti oleh banyak orang. Yang ke-11 yakni jargon, merupakan ragam sosial yang dipakai terbatas oleh kelompok masyarakat sosial tertentu. Yang ke-12 adalah slang, merupakan variasi bahasa yang memiliki sifat rahasia dan khusus. Hanya pengguna variasi bahasa ini saja yang bisa memahami makna kata tersebut. Yang selanjutnya yakni tentang terkait perubahan makna. Ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi dalam perubahan makna itu sendiri. Yang pertama yakni generalisasi, merupakan proses perluasan suatu makna kata. Yang kedua yakni spesialisasi, di mana spesialisasi ini merupakan perubahan suatu makna pada kata yang mempunyai lingkup makna cukup luas. Yang ketiga yakni ameliorasi atau peninggian makna, merupakan proses peralihan suatu makna yang menjadi lebih baik, lebih tinggi, dan lebih sopan dari makna kata sebelumnya. Yang keempat adalah peorasi, yang merupakan kebalikan dari ameliorasi, merupakan perubahan suatu makna yang menjadikan makna baru tersebut memiliki nilai yang dirasa kurang baik, kurang menyenangkan, dan lebih rendah nilainya jika dibandingkan dengan makna lama.
Yang kelima adalah asosiasi atau persamaan sifat. Asosiasi merupakan suatu perubahan arti kata yang diakibatkan oleh persamaan sifat pada kata-kata tersebut. Yang keenam adalah sinestesia atau pertukaran tanggapan. Merupakan peralihan makna yang berlangsung akibat pertukaran suatu serapan atau tanggapan pada dua indera yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kaidah sosial. Dalam hal ini ada dua bahasan terkait kata baku dan juga non baku, di mana kata baku itu sendiri merupakan suatu kata yang ditulis ataupun diucapkan oleh seseorang yang disesuaikan dengan pedoman ataupun kaidah yang sudah dibakukan. Kata baku ini biasanya digunakan pada ruang lingkup resmi ataupun formal. Untuk penulisannya sendiri, penulisan kata baku memakai kaidah kebahasaan yang sudah dibakukan. Berbeda dengan kata baku, kata non baku merupakan suatu kata yang teknik penulisan atau pengucapannya tidak mencakup standar kaidah yang telah ditetapkan. Kata ini tidak mencakup pedoman yang berada pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku, dan tidak sesuai dengan pedoman ejaan ataupun EYD. Fungsi bahasa baku itu sendiri ada beberapa fungsi bahasa baku. Yang pertama sebagai pemersatu, berarti bahasa dalam hal ini menyatukan seseorang menjadi satu kelompok masyarakat bahasa. Yang kedua, bahasa baku berfungsi sebagai pemberi ciri khas. Berarti bahasa baku menjadi pembeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Yang ketiga, bahasa baku berfungsi sebagai tanda kewibawaan. Maknanya, bahasa memiliki fungsi yang memiliki nilai sosial tinggi pada masyarakat. Seseorang yang dikatakan memiliki keterampilan dalam melafalkan bahasa baku biasa disebut sebagai orang yang terpelajar, seperti Anda tentunya. Yang keempat, bahasa baku sebagai kerangka acuan. Maknanya adalah bahasa menjadi patokan atau pedoman mengenai baik benar ataupun buruk atau salahnya tentang penggunaan suatu bahasa oleh individu ataupun kelompok. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa baku. Mengutip dari pendapatnya Waridah tahun 2014 menyatakan ciri bahasa baku meliputi tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, tidak termasuk sebagai ragam bahasa percakapan, imbuhan digunakan secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks, maknanya satu atau dikatakan tidak ganda, dan yang terakhir adalah tidak memperlihatkan hiperkorek. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah karang mengarang. Ketika kita menampilkan atau membahas tentang kaidah karang menarang, ada beberapa opsi yang perlu teman-teman pahami terkait apa itu kata, frasa, klausa, kalimat, dan juga paragraf. Kata bisa dikatakan sebagai satuan sintaksis terkecil yang berperan dalam menghubungkan satuan sintaksis yang lain seperti frasa, kalimat, dan klausa. Contoh di sini adalah matahari, gelas, buku, pintu. Itu merupakan contoh dari kata. Yang kedua adalah frasa. Frasa adalah dua kata atau lebih yang digabung yang tidak memiliki sifat predikat. Contoh dalam hal ini adalah kemarin malam, kaki kiri, meja belajar. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berbentuk kata dengan sifat gramatikal yang digabung. Klausa mencakup mengenai subjek dan predikat. Unsur subjek dan predikat menjadi ketentuan minimal dari kalimat penuh,
di mana klausa merupakan penggabungan kata juga yang berkesempatan menjadi satu kalimat. Jadi klausa juga bisa menjadi kalimat itu sendiri. Contohnya dalam hal ini, ibu menyiram tanaman. Contoh yang kedua, kucing mengeong. Kalimat. Kalimat adalah dua kata atau lebih yang jika digabungkan menghasilkan suatu pola intonasi akhir dan suatu definisi, di mana di dalam kalimat itu sendiri terdapat unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Contoh kalimat yang bisa kita berikan dalam hal ini adalah setiap sore ibu menyiram tanaman di halaman. Dan terkait dengan paragraf, paragraf merupakan sekelompok gabungan kalimat yang mendeskripsikan suatu topik atau gagasan. Kalimat yang ada pada paragraf menunjukkan kesatuan beberapa pikiran dan memiliki hubungan dalam membuat suatu pokok atau gagasan tersebut. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait bahasa Indonesia ragam ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.